Baik teman-teman sekalian, hari ini tadi kita rapat dengan Forkopimda dan Bupati Wali Kota Saudara Yogyakarta. Agendanya tunggal, agendanya membicarakan tentang apakah tanggap darurat itu perlu kita perpanjang atau tidak. Dan hasilnya dari semua kabupaten kota dan Forkopimda sepakat bahwa akan ada perpanjangan status tanggap darurat yang semula tanggal 29 Mei berakhir, nanti akan kita perpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni. Pun itu lawan rapat teknik. Dasarnya apa Pak? Dasar perpanjangan? Ada keputusan Presiden yang memang keputusan Presiden tentang kondisi bencana ini, non alam ini tidak ada batas waktunya, tetapi akan ditinjau ulang kalau kondisi sudah baik. Itu dasar hukum. Sedangkan dasar yang lain adalah yang pertama kaitannya dengan kondisi kesehatan masyarakat, bahwa penularan terhadap virus COVID ini masih berlangsung di daerah Yogyakarta. Walaupun kalau kita lihat 3 hari terakhir ya, kalau nggak salah, ini kita 2 hari terakhir ya, ini 0. Tapi kita belum pastikan nanti ke depan apakah kita bisa tetap mempertahankan tidak ada penambahan positif. Sehingga kita masih memerlukan dasar regulasi sebagai dasar untuk menerapkan kondisi tanggap darurat. Lalu yang kedua, tentu di dalam waktu tanggap darurat ini kita tidak hanya bicara tentang kesehatan, tetapi kita juga bicara tentang sosial ekonomi. Nah, untuk yang sosial, provinsi maupun kabupaten kota saat ini masih dalam rangka untuk meneruskan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan sosial, baik itu bantuan secara tunai, uang itu maksud saya, atau yang dalam bentuk sembako dan yang lain. Sehingga itu bisa kita laksanakan dengan baik kalau kita menggunakan situasi atau keputusan tentang tanggap darurat. Pak, karena Prambanan dan Mall berencana buka 8 Juli itu apakah ada? Jadi selama ini pemerintah daerah itu tidak pernah menutup tempat wisata, tidak pernah menutup hotel, tidak pernah menutup mall secara regulasi. Tetapi kesadaran dari para pengelola itu yang kemudian mereka menutup mall tidak tutup ya, tetapi dibatasi. Menutup tempat wisata, karena kalau tempat wisata pun dibuka itu tidak akan BEP, pengunjungnya tidak banyak, biayanya cukup banyak. Itu misalnya tadi Pak Wali memberi contoh Taman Pintar, kalau oleh pengelola dibuka pengunjungnya tidak ada, tanggungan biayanya juga lebih tinggi dibanding pendapatannya misalnya. Jadi selama ini sebetulnya tidak pernah kita menyatakan menutup tempat wisata, hotel, mall, pasar dan sebagainya, tidak pernah ada. Tetapi alhamdulillah masyarakat DIY termasuk pengelola tempat-tempat wisata itu sadar dan kemudian secara mandiri mereka menutup. Nah, kalau kemudian nanti akan dilakukan pembukaan oleh mereka, maka itu sudah masuk kepada new normal gitu ya, new normal. Harus kita biasakan dulu masyarakat untuk hidup di situasi normal tetapi waspada terhadap COVID-19. Sekarang ini gugus tugas di tingkat DIY bersama dengan kabupaten kota sedang menyusun SOP di masing-masing bidang dan subbidang. Misalnya di bidang ekonomi ada subbidang pariwisata, ada subbidang hotel, ada subbidang yang lain ya, yang lain. Itu nanti akan ada SOP-nya. Tetapi intinya dari SOP itu yang paling penting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga jarak.
cuci tangan pakai sabun, siapkan hand sanitizer di saku gitu ya, dan melaksanakan hal-hal yang kira-kira memang harus dihindari, misalnya berkerumun, misalnya usahakan tangan itu tidak banyak. Kalau di mall ya itu apa, pegang reli yang di tangga berjalan itu ya, eskalator misalnya, hal seperti itu dilakukan gitu. Pak, dua pertanyaan Pak. Pertama, secara eksplisit apakah perpanjangan 1 bulan sampai 30 Juni ini sebenarnya memang digunakan Pemda DIY untuk mempersiapkan new normal yang seperti tadi? Jawabannya iya. Yang kedua, kan Gubernur sudah beberapa kali menyampaikan masyarakat itu diminta sebagai subjek dalam melaksanakan COVID. Faktanya kan banyak kejadian tidak seperti itu. Apakah Pemda DIY akan menyiapkan aturan khusus gitu supaya otoritas itu punya kekuatan untuk menindak masyarakat? Jadi begini, kalau Pak Gubernur beberapa kali menyampaikan bahwa masyarakat sebagai subjek, sebetulnya sebagian terbesar yang ada di daerah Yogyakarta, masyarakat itu punya kesadaran yang tinggi terhadap pencegahan terhadap penularan COVID. Tadi saya sampaikan, terbukti pengelola wisata menutup sendiri, bioskop tutup sendiri, hotel tutup sendiri. Tentu karena demandnya juga nggak ada, demandnya nggak ada, sehingga mereka sendiri. Pemerintah tidak pernah melarang itu. Sehingga kalau kemudian pertanyaannya, nyatanya masih ada, iya. Jadi kita tidak bisa menghindari sama sekali ternyata bahwa misalnya seperti klaster yang muncul baru, klaster yang asli di Jogja itu kan klaster Indogrosir itu ya. Klaster yang lain itu klaster bawaan kan, dari luar ya. Yang klaster asli itu kan karena itu kan klaster asli ya, klaster pribumi DIY ya. Itu kan yang di Indogrosir ya. Saya kira ini satu peringatan bagi kita, itu sebetulnya pihak pengelola juga sudah menjaga, para pengunjung sudah menjaga, tapi ternyata masih ada penularan. Nah, ini jadi perhatian bagi kita. Pada saat nanti kita betul-betul pada new normal, maka pengalaman di Indogrosir harus menjadi pengalaman pahit kita untuk menghindari penularan yang ternyata bisa menimbulkan jadi klaster baru. Itu sebetulnya. Jadi tetap saja kita ingin kesadaran masyarakat bahwa anggota masyarakat di DIY itu kita jadikan subjek bukan objek, sehingga mereka bisa menjaga sendiri-sendiri. Pak, ini kan pemerintah pusat sudah mengeluarkan indikator untuk new normal. Salah satunya itu kan reproductive number RO itu ya Pak ya, yang harus di bawah 1. Kalau di DIY sendiri kondisinya seperti apa? Apakah masih perlu kajian lagi atau bagaimana? Dan kemarin kan 2 hari tidak ada penambahan, apakah juga menjadi salah satu yang dipertimbangkan? Iya, jadi new normal itu di beberapa kali pertemuan dengan pihak Jakarta, itu kan pertemuan itu ada yang dari sudut ekonomi, dipimpin oleh Pak Menko Ekonomi, ada dari sudut SDM, Pak Muhajir, apa jenis PMK ya, PMK, Pak Menko PMK, juga dari BNPB dan Pak Presiden sendiri. Yang intinya bahwa ada rumusan-rumusan yang kita pergunakan untuk memberikan lampu hijau kepada daerah untuk segera membuka diri. Nah, sebetulnya kalau kita perhatikan seperti di DIY itu kan belum pernah kita itu menyatakan menutup diri, karena menutup diri itu artinya kita mengusulkan PSBB yang kemudian disetujui oleh Kementerian Kesehatan. Jadilah PSBB, maka itu kemudian berlaku larangan-larangan. Tetapi yang berlaku di DIY selama ini kan sebenarnya bukan larangan, tetapi kesadaran masyarakat kemudian yang setengah sadar itu diingatkan oleh OPP, oleh kepolisian, oleh TNI itu untuk tidak melakukan kerumunan-kerumunan. Nah, saya kira RT dan R0 itu menjadi salah satu indikator kita untuk dinyatakan sebagai daerah yang boleh melakukan new normal. Tetapi apa kemudian new normal itu bisa dilakukan sendiri? Kalau
pemerintah pusat sudah mewacanakan DIY Bali dan Kepri terbuka. Lalu kalau pariwisata kita buka, pengunjungnya itu dari Jawa Tengah, pengunjungnya dari DKI, apa nggak ada masalah, ya kan? Nah, tentu nanti kita tetap melakukan pembatasan. Daerah merah untuk masuk ke sini itu harus ada aturan protokol yang ketat. Orang itu harus pakai surat keterangan bebas COVID. Orang itu datang diukur suhu badannya. Orang itu dan seterusnya. Karena apa kemudian yang dibuka 3 itu hanya pariwisatanya kita dari Bali, kita ke Bali, Bali ke sini, kemudian keperluan juga bukan. Jadi tidak mungkin yang namanya new normal itu hanya dilakukan oleh salah satu provinsi, sementara provinsi yang lain belum. Tetapi untuk intern kita sudah bisa melakukan itu, artinya pertanda bahwa kita ini kemungkinan penularannya sudah bisa dibatasi. Tetapi sekali lagi keputusan new normal sampai hari ini belum kita lakukan. Kita tetap akan melakukan evaluasi, pemantauan terus menerus. Kita lihat kasus terkonfirmasi positif seperti apa. Jadi R0 itu masih perlu dikaji lagi ya? Iya, masih ada indikator yang lain, Mas. Iya. Di sana dulu. Di beberapa waktu yang lalu kan sudah muncul wacana new normal, jadi kan mewacanakan new normal itu. Tapi di sisi lain kemudian tanggap darurat diperpanjang. Ini apakah situasinya tidak kontradiktif? Apakah kemudian new normal ini bisa diberlakukan pada masa tanggap darurat? Ataukah dia new normal ini menunggu masa tanggap darurat selesai? Saya pernah menyampaikan, saya kira bahwa new normal itu paling cepat kita lakukan Juli. Tanggap darurat ini kita selenggarakan, kita perpanjang sampai dengan 30 Juli. Jadi saya kira tidak bertentangan bahwa kita mempersiapkan new normal ini dengan serius supaya tidak ada terkonfirmasi positif, masyarakat tersosialisasi. Maka nanti pada bulan Juli kita lihat apakah Juni ini yang kita perpanjang sampai Juni ini betul-betul masyarakat disiplin. Kalau iya, berarti Juli kita sudah bisa melakukan. Kan gitu.